الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. صدق الله العظيم. मेरे प्यारे भाइयों, Nahmaduhu wa nusolli ala rasulihil karim, amma ba'du. Penting sekali untuk mendengar dengan tawajuh dan berusaha untuk memahami dengan benar. Orang yang memahami dengan benar, ia akan bekerja dengan benar. Jika kita tidak memahami, maka kita tidak akan memahami kerja. Kita ingin agar datang kepahaman yang benar mengenai sebuah amalan, sehingga kita akan mudah untuk mengamalkan amalan. Kita akan mudah mengamalkan amalan tersebut dengan benar. Yang pertama adalah paham. Kemudian nanti akan paham kerja dan dapat tinggal dalam lingkungan yang benar, sehingga amalan jadi benar. Tetapi apabila tinggal dalam lingkungan yang salah, amalan yang benar menjadi lemah. Sebagaimana ketika kita keluar, kita tidak sekedar menghabiskan waktu 4 bulan, 40 hari, karena waktu akan habis dan umur akan berakhir. Maka mau tidak mau akan berakhir. Waktu akan habis, umur akan berakhir, mau tidak mau akan berakhir. Matahari terbit dan tenggelam menandakan waktu akan berakhir. Oleh karena itu, jangan hanya memikirkan kesempurnaan waktu, tetapi juga menyempurnakan kerja. Jadi kalau kerja belum sempurna, jangan pulang dulu. Walaupun sudah selesai 4 bulan dan 40 hari. Apabila kita lakukan lagi dan lagi terus diulangi, maka akan tertanam dalam otak sampai tertanam dalam kehidupan kita. Banyak membaca akan banyak yang dapat dia hafalkan, dan banyak kerja akan menjelma dalam kehidupan kita. Kebiasaan manusia apabila dia sudah berhubungan dengan segala sesuatu, maka akan menyesal jika sesuatu itu terlepas dari kita. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah, hari ini agama telah terlepas dari kehidupan kita. Kita tidak menyesal karena kita tidak ada hubungan dengan agama, dan kita tidak menghubungkan diri dengan agama. Tetapi karena kita sudah ada hubungan dengan rumah, maka apabila rumah terbakar akan sedih. Ada hubungan dengan istri sakit, kita sedih. Namun agama sakit,
tidak sedih. Karena apa? Karena kita tidak ada hubungan dengan agama. Inilah kelemahan kita dalam beragama. Hubungan dengan ayah, ibu, anak, istri kuat, hubungan dengan agama lemah hubungan. Hubungan dengan ayah, dengan ibu, dengan anak, dengan istri kuat, tetapi hubungan dengan agama lemah. Ketemu istri kantuk hilang, tapi dengar bayan datang kantuk. Kenapa? Karena hubungan dengan agama lemah. Untuk perkara ini dibutuhkan hubungan dalam. Jadi apabila akar ini bagus dalamnya, maka hubungan dengan air akan menjadikan bagus tumbuhannya. Demikian pula apabila hubungan dalam kita bagus dengan Allah Subhanahu wa taala, maka yang lahir pun akan baik. Percakapannya baik, penglihatannya baik, pendengarannya pun baik. Maka setiap hari kita dakwah, kita taklim, kita jauhlah serta doa dan menangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hubungan pedagang dengan tokonya. Setiap hari ia datang ke toko, memikirkan kemajuan toko. Malam hari pun ia memikirkan dagangan. Begitu pula apabila hubungan dengan agama kuat, maka setiap hari yang dipikirkan adalah agama. Bagaimana agama datang dalam kehidupannya, keluarganya, datang kepada seluruh manusia. Jika kita tidak membiasakan diri kita dengan amalan-amalan agama, maka akan banyak lalai. Di pasar lupa, bahkan di masjid pun kadang kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam suasana agama ia tidak bisa mengamalkan agama, apalagi di luar suasana agama. Kalau kita ingat terus setelah sholat subuh, zikir, sholat awal pagi 2 atau 4 rakaat, dan terus berzikir di tempat itu, maka pahalanya sama dengan haji dan umroh sempurna. Jadi ingat terus kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa bersambung, maka akan terus mendapatkan pahala yang besar. Waktu yang lewat tidak akan bisa diulangi lagi. Maka orang yang lalai nanti akan banyak menyesal. Orang yang beramal banyak dan memahami besarnya nilai amalan, ia seperti mencari mutiara, mendapatkan batu-batu yang berharga. Namun bagi orang yang lalai, ia beramal mendapatkan batu-batu kerikil saja. Amalan-amalan yang kecil diperhatikan, tetapi lupa kepada amal yang besar. Seperti orang yang menggali tanah, hanya memperoleh capek saja, mendapatkan batu kerikil, sementara di sana ada intan, tetapi ia tidak mau mengambil. Janganlah kita merubah tujuan jalan hidayah kepada jalan nafsu. Ingin makan ini, ingin beli ini, ingin beli baju itu. Ini adalah gambaran batin yang penuh dengan nafsu. Sebaliknya orang yang penuh dengan amalan, percakapannya dalam kebaikan, selalu ingin beramal ini, ingin hafal ini, sanggup tambah pengorbanan. Jadi percakapan adalah pantulan dari dalam batin. Kejahatan senantiasa didukung nafsu. Saudara-saudara yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada orang yang paling sesat kecuali orang yang menuruti kehendak nafsu. Segala potensi yang ia miliki digunakan untuk menyempurnakan nafsunya. Telinganya untuk nafsu, mulutnya untuk nafsu, pikirnya untuk nafsu, semuanya untuk nafsu. Maka orang yang tidak berjalan dengan hukum Allah Subhanahu wa taala, ia akan selalu salah dalam menggunakan anggota badannya. Ia menggunakan potensi yang dimilikinya tidak pada tempatnya. Inilah kezaliman.
Zalim adalah meletakkan segala sesuatu tidak pada tempatnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, hati, semuanya akan ditanya di hari kiamat tentang bagaimana ia gunakan kehidupannya di dunia. Kita ingin bebas, tapi tidak ada manusia yang hidup bebas. Manusia mempunyai aturan dalam kehidupan. Barang siapa ikut peraturan akan selamat, dan yang tidak ikut peraturan akan celaka dan mencelakakan. Orang yang meletakkan dirinya dalam disiplin peraturan akan baik dan dirasakan kebaikannya oleh orang lain. Sedang yang tidak disiplin akan celaka dan mencelakakan, repot dan merepotkan. Sopir yang ikut rambu-rambu akan selamat, namun apabila sembrono maka ia akan celaka dan mencelakakan orang lain. Saudara-saudara muliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala mengirimkan para anbiya alaihissalam agar manusia bisa mentaati perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, agar kehidupannya menjadi teratur. Jadi pekerjaan para anbiya alaihissalam adalah mengatur kehidupan manusia. Manusia yang meletakkan dirinya dalam aturan-aturan anbiya alaihissalam akan selamat. Dalam hadis Rasulullah SAW bahwasanya kalau Nabi berbicara maka beliau selalu ingin mendapatkan pahala dari pembicaraannya. Nabi SAW tidak berbicara kecuali yang diharapkan dari apa yang dibicarakannya. Apa saja yang menimbulkan dosa dan tidak berpahala maka beliau tidak akan berbicara. Kita berjalan di atas rute yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di atas rute ini kita berjalan. Jangan belok-belok lagi. Kita letakkan benar-benar dalam aturan. Diri kita, harta kita, semua kita letakkan dalam aturan. Mata, telinga, semakin diri kita letakkan dalam aturan, maka akan semakin banyak nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala datang kepada kita. Kita akan kehujanan rahmat dan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Tapi bila ingin hidup bebas, maka kita akan terhalang dari nikmat-nikmat tersebut. Masa muda ingin bebas, tidak karuan, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghalangi datangnya kenikmatan masa muda yang benar. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertemuan kita ini bermaksud agar diri kita menjadi orang yang taat, meletakkan diri di dalam peraturan. Sahabat berkata, kami telah berbaiat kepada Nabi SAW untuk selalu mendengar dan taat. Maka apa yang mereka dengar, mereka amalkan. Sami'na wa ata'na. Itulah karakter Islam, sami'na wa ata'na. Apa yang didengar, diamalkan. Kalau tidak mau dengar, bagaimana mau mengamalkan sesuatu yang diharapkan? Tidak mau mendengar, apa yang terjadi? Kita lihat sudah banyak binatang yang mati di jalanan. Diklakson tidak mau minggir. Akhirnya mati tertabrak. Setiap saat jangan ikut nafsu kita, tetapi ikut perintah Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai tidak mau bertanya, mendengar, jangan sampai tidak mau bermusyawarah. Maka yang terjadi adalah celaka. Inginnya agar orang lain menanyainya, mendengarnya, maka orang ini membesarkan dirinya. Hendaknya bertanya bagaimana buat kerja, bukan bertanya bagaimana lari dari kerja. Itulah Bani Israel. Seharusnya kita mengikuti Nabi SAW. Apa yang beliau katakan kita ikuti. Jadi tidak mudah ditarik ke sana kemari seperti unta. Kita keluar lagi dan lagi berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala agar karakter Islam wujud dalam diri kita. Selalu bersedia mendengar dan meminta nasihat. Kita berjalan terus sampai apa yang kita cintai tidak kita perhatikan lagi. Karena sekarang ini banyak benda-benda yang menarik hati kita. Kita hanya ingin ditarik di dalam agama.
Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita masih menjadi orang yang ditarik, belum punya pendirian. Kalau kawan jauhlah, kita jauhlah. Kalau teman tidak jauhlah, kita juga tidak jauhlah. Wa'tinu anfusakum, tegarkan diri kita. Kawan bekerja, kita pun bekerja. Kawan tidak bekerja, kita tetap buat kerja. Manusia itu jika batinnya mati, tidak ada agama, maka niatnya beramal agama akan mati. Tidak ada keinginan untuk tahajud, tidak ada keinginan berjamaah subuh. Meskipun ada janji bahwa sholat isya dan subuh berjamaah seolah-olah seperti sholat semalam suntuk. Berapa banyaknya sholat terus sepenuh malam, tidak dapat dibayangkan. Tapi keinginan mereka untuk beramal mati. Sekiranya agama ada, maka keinginan berbuat baik yang asalnya mati dihidupkan. Yang asalnya mati dihidupkan Allah Subhanahu wa taala, sehingga ada nur. Dan dengan nur itu ia berjalan di tengah-tengah manusia. Kita ini mempunyai rute. Apa rute kita? Dengar perintah Allah Subhanahu wa taala langsung dilaksanakan. Mendengar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kita laksanakan. Inilah rute kita. Selalu ingin mendengar dan mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semuanya ada aturannya. Minum obat ada aturan, membeli obat langsung diminum semua, overdosis akhirnya celaka. Bukan tambah sehat tetapi tambah masalah. Demikian pula masalah agama, tanya agar selamat. Pasien yang taat kepada dokter, mau mendengar apa yang dikatakannya, insya Allah akan sembuh. Dokter berkata, jangan makan daging kambing. Kenapa? Apa haram makan kambing? Dari mana dokter tahu? Dari madrasah? Tidak, dokter tidak bicara masalah hukum, tetapi bicara masalah kesehatan. Badanmu tidak akan ada kemampuan untuk menerima makanan daging kambing. Bertanyalah kepada orang-orang lama, tanya kepada masyaikh, bagaimana buat kerja dakwah. Jangan pergi ke pasar, haramkah? Tanya kepada orang lama, bagaimana usul yang benar. Apabila hati senantiasa khauf, takut kepada Allah, maka ia akan berjalan dengan lurus. Barang siapa senantiasa khauf kepada Allah Subhanahu wa taala, menangis kepada Allah Subhanahu wa taala, maka nanti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hidayah. Bagaimana kita berusaha meletakkan diri kita di jalan yang lurus. Doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar mentarbiyah diri kita. Maka Allah Subhanahu wa taala akan membentuk kita. Kita berjalan terus di jalan yang lurus, maka Allah Subhanahu wa taala akan mentarbiyah kita. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dahulu sahabat penuh dengan kemusyrikan dan kejahilan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala membentuk mereka. Yang membentuk Abu Bakar, Umar, Utsman adalah Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tidak ada yang lebih jujur di bawah langit dan di atas bumi daripada Abu Dzar Al-Ghifari. Allah Subhanahu wa taala yang membentuk beliau. Allah Rabbul Alamin. Allah Subhanahu wa taala akan mentarbiyah alam ini, termasuk dai-nya. Letakkan diri kita di jalan yang benar. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan. Rabb juga Allah. Allah yang mendidik setiap orang. Baru lahir, tidak pandai bicara, tidak bisa apa-apa. Namun ia terus bergerak, meletakkan diri dalam gerakan, merangkak, berjalan, jatuh, tidak putus asa. Kemudian jatuh lagi, akhirnya bisa berjalan. Begitu pula dengan dakwah, ditangkap polisi, dakwah lagi, dipukuli, dakwah lagi, banyak halangan, dakwah terus. Akhirnya berlari dalam dakwah. Betulkan arah jalan, kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang kembali dengan baik, yaitu datang sendiri kepada Allah dengan perasaan gembira, sehingga Allah Subhanahu wa taala ridho kepadanya. Ada yang kembali dengan dirantai malaikat. Kita ingin datang kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai tamunya Allah Subhanahu wa taala.
dijamu oleh Allah Subhanahu wa taala di istana surga. Ada makanan, ada bidadari. Malaikat mengucapkan salam kepadanya, salamun alaikum tibtum. Allah Subhanahu wa taala mengucapkan salam baginya, salamun qaulan min rabbir rahim. Allah Subhanahu wa taala mempersilahkan kita masuk ke dalam istana-istana surga, senang dan dimuliakan. Tetapi apabila yang datang orang yang berdosa, maka akan ditangkap, dihinakan dan disiksa. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka semuanya nanti akan datang menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan keadaannya masing-masing, sesuai dengan apa yang dikerjakan. Semakin banyak dosa yang dia kerjakan, maka dia akan semakin takut menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka orang Islam ini mempunyai pekerjaan yang besar, yaitu menjadi asbab hidayah bagi seluruh alam. Kita berusaha mendapatkan hidayah dan menjadi asbab hidayah. Mendapatkan uang atau tidak itu bukan masalah kita, asalkan mendapat hidayah. Walaupun tidak ada uang, tidak ada apa-apa, tidak punya mobil, tapi mendapat hidayah, maka akan berjaya. Mempunyai uang, tanah, kursi, kemudian tidak ada hidayah, maka gagallah dirinya. Wa ulaika humul muflihun. Barang siapa yang mendapatkan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala, dari Rabb mereka, itulah yang berjaya.